是13日后的正道大比，多谢诸位赏脸前来参与。我知道云哥你的阵法也很厉害，都已经安排好了，这次不可能。和虚仙气之后，会是11个亿2次，每一颗都是耗费颇大。七星门，什么？好，玄空山不愧是。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? 没事吧？ Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, sepertinya Mimin akan mengambil salah satu tonggua yang sebetulnya Mimin juga tonton dari awal. Dan ini dia termasuk episode sudah banyak sekali. Tidak mungkin kan Mimin ambil dari episode awal? Kemungkinan besarnya Mimin akan sangatlah keteteran. Udah gitu masih banyak tonggua yang masih belum diselesaikan guys. Alasan dibalik belum diselesaikan, contohnya seperti Star Divine Art, Apotheosis, Lee Changso ataupun Big Brother, itu adalah tonggua yang begitu bermasalah. Ya, gara-gara itulah channel Mimin haruslah hilang. Dan kali ini adalah tonggua yang Mimin ambil, yaitu Supreme God Emperor ataupun Babang Muyun. Menurut Mimin ini juga termasuk banyak penggemarnya guys, karena ceritanya kagak muter-muter dan dia juga terus maju dan maju untuk menjadi lebih kuat lagi. Hanya saja MC utama kita yang bernama Muyun ini termasuk orang yang begitu naif. Ya sebagian besar mungkin udah tahu ceritanya ya. Jadi sebelum itu kita review dulu untuk sesingkat-singkatnya. Sedang mencoba untuk berkultivasi dan ada yang namanya petaka guntur ataupun sebuah ujian yang dimana dirinya telah berhasil melangkah lebih jauh dan memasuki ranah longevity ataupun umur panjang. Dan kini dia berada di ranah peri bulu tingkat 5. Untuk ranah kultivasi dari tonggua ini termasuk banyak juga loh. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah berhasil melalui ini semua, mereka berdua pun menanyakan keadaannya. Muyun memberitahu untuk tenang saja, kalau dirinya ini baik-baik saja. Dan dia berkata ini hanyalah sebuah kompetisi yang dilakukan 3 hari, tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi. Terlebih, sangatlah disayangkan bahwa 10 harta karun formasi dari Sekte Wanzhen haruslah hilang begitu saja. Tetapi mereka tidak begitu mempermasalahkannya karena yang disebut pertama hanyalah sebuah nama palsu saja. Dan mereka berdua sudahlah tahu kalau Muyun ini memiliki formasi yang sangatlah kuat. Jadi mereka percaya kalau dia pasti bisa menghadapinya dengan begitu mudah. Tetapi mengapa menanyakan keadaannya ya kalau dipercaya? Sedangkan di aula pertemuan, kita diperlihatkan beberapa orang yang sudahlah berkumpul. Yang pertama, Suan Wuxin, Suan Yute, dan di sampingnya adalah Han Yun. Lalu untuk 2 wanita yang berbaju biru dikenal sebagai Bibi Yun. Sedangkan untuk yang sedang duduk bernama Xiao Yun Er. Lalu di sampingnya lagi ini berasal dari Sekte Iblis yang Mimin belum kenal siapa 2 nama orang tersebut ya. Di sana juga mereka kedatangan dari Wan Li dan juga Sui Chengqi. Ditambah di sana juga ada Tian Yi. Ingat ya guys, ini bukan pertemuan biasa, melainkan ini adalah berpartisipasi untuk pelelangan yang akan diadakan. Dengan begitu banyaknya tokoh ataupun nama membuat Mimin menjadi bingung. Salah satu dari mereka berkata untuk tidak perlu sopan karena di sini semuanya sudah saling mengenal satu sama lain. Jadi mulai saja acaranya. Terlebih juga dia penasaran mengapa Pavilion Tianbo telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mendengar itu, mereka semua pun langsunglah tertawa. Tetapi ada salah satu dari mereka berkata, orang yang dihabisi oleh Muyun adalah Sua Yinte, tetua gunung dari Suankong. Dan itu adalah sebuah rasa malu yang tidak akan hilang begitu saja di dalam dirinya. Penatua Yute juga langsunglah diberikan sebuah informasi oleh bawahannya kalau semuanya telah diatur. Dia yakin dengan rencana semua ini tidak memberikan kesempatan untuk Muyun lolos dari pandangan mereka berdua. Sedangkan untuk Yuner sendiri, dia menanyakan kepada Bibi Yun tentang lelang senjata abadi dan juga pil abadi milik dari Muyun. Ini akan membuat sebuah masalah besar dan dia juga khawatir orang-orang di Gunung Suankong tidak akan pernah melepaskan dirinya ya. Bibi Yun meminta kepada Suan Er untuk tidak perlu khawatir. Harusnya dia tahu kalau Muyun ini selalu mempunyai rencana cadangan setiap adanya masalah dan dia harus yakin serta percaya kepada Muyun. Bibi Yun sangatlah seyakin-yakinnya tidak akan ada yang terjadi
Hanya saja, ternyata dia juga khawatir jika Muyun bertemunya dengan mereka kali ini, mungkin akan ada masalah besar ya. Lalu Yun lah yang mencoba menenangkan Bibi Yun, meminta kepadanya jangan perlu khawatir juga, karena dia sudah mengerti apa yang diucapkan oleh Bibi Yun dan juga mengerti segalanya tentang Muyun guys. Lalu hadirlah Muyun di tengah-tengah mereka semua. Semuanya pun langsung melihat ke arah Muyun, serta memperlihatkan raut wajah yang begitu terkejut terhadap Muyun. Sedangkan untuk Muyun sendiri, dia menyapa semua orang yang berada di sana. Dan berterima kasih karena telah berpartisipasi kepada semua orang-orang yang telah datang jauh-jauh hanya untuk datang ke sini. Dan juga Muyun tahu betul mereka yang telah berada di sini pasti ada yang memiliki niat baik untuknya, tetapi juga ada yang memiliki niat buruk kepadanya. Tetapi dia tidak begitu mempermasalahkannya. Hanya saja dia memperingatkan kalau Pavilion Tianbo telah membuka pintunya untuk membuka sebuah bisnis. Dan sekarang dia sebagai juru lelang di sini. Dan pastinya sebagai juru lelang, dia tidak akan menghancurkan papan nama dari Pavilion Tianbo ataupun tidak akan menjelek-jelekannya. Dia memastikan juga kepada semua orang kalau lelang ini akan sangatlah menarik semenariknya. Ditambah, dia memberitahu lagi ada 3 barang yang akan dilelang. Barang pertama yaitu obat mujarab yang disebutnya sebagai 100 selubung dan pil 1 yuan. Dia menjelaskan kalau obat mujarab ini dapat menjamin orang kuat yang tak terkalahkan di alam Yuxian tingkat 10. Dia juga meyakinkan kalau memakan pil ini pasti akan dijamin mencapai keabadian yang sejati. Dan siapa sangka untuk harga awalannya sebesar 1 miliar koin emas. Dan untuk kenaikan harganya tidak boleh kurang dari 100 juta koin emas. Gila. Alhasil, satu persatu dari mereka pun menjadi begitu tertarik. Karena 1 miliar di Tonghua ini terlihat begitu murah ya. Apalagi untuk pil tingkat atas itu sungguhlah luar biasa. Lalu penatua Yute langsunglah menawar seharga 1,1 miliar. Tetapi Hani langsunglah menawar 1,2 miliar. Begitu juga dengan Bibi Yun langsung menawar 1,3. Tindakannya membuat Hani begitu tidak terima kepada Bibi Yun. Padahal kalau sekte mereka ini termasuk sekte yang tidak memiliki keuangan begitu bagus ya. Dan dia menanyakan apakah dia membeli pil tersebut akan berpengaruh kepada mereka semua. Sombong sekali. Terlebih juga, dia membahas tentang teknik tanah suci Xuanye adalah mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Dia menanyakan apakah menggunakan pil tersebut akan efektif untuk dirinya. Tetapi Bibi Yun tidak begitu peduli dengan ucapannya dan tidak meladeninya dengan berkata, semua orang ini ingin mendapatkan pil tersebut. Selain juga pil tersebut dari sekte Tiantan. Tetapi penatua Yute langsunglah angkat bicara dan meminta kepada mereka jangan bertengkar dan tolong berhenti untuk membawa namanya dalam permasalahan sekte mereka. Lalu sekte iblis pun langsung menaruh harga 1,6 miliar. Hal itu juga membuat mereka semua langsunglah terdiam dan tidak terima kalau sekte iblis tidak boleh untuk mendapatkannya. Karena jika mendapatkan pil tersebut, maka ini juga akan menjadi masalah besar. Ya pada intinya, semua keluarga ataupun semua sekte di aula ini, jika dari antara mereka yang mendapatkan, ya sudah pasti akan menjadi lebih kuat. Dan itu akan menjadi masalah besar untuk semua keluarga. Bisa-bisa merekalah yang akan diserang ya. Jadi, sebisa mungkin mereka berusaha keras untuk mendapatkan pil tersebut agar mereka terbebas dari masalah besar. Han Yi juga berpikir seperti itu, jika sekte iblis mendapatkannya, maka itu akan membuat sebuah peluang besar ataupun country besar bagi perluasan dari sekte iblis. Serta Bibi Yun juga menjadi begitu khawatir. Tampaknya untuk menghancurkan sekte iblis bukanlah sebuah takdir. Terlebih juga, Bibi Yun telah mendapatkan sebuah rumor tentang pria tua yang berasal dari sekte iblis yang sedang duduk dan berambut putih ini. Dikatakan bahwa orang tersebut memiliki asal muasal yang begitu misterius. Sehingga salah satu dari mereka juga ada yang menawar 2 miliar.
Penatua Yute sungguhlah tidak terima lagi karena gerbang bintang jatuh ternyata ikut-ikutan juga. Padahal dia ini sebagai pemimpin 7 kekuasaan besar di wilayah barat, sebetulnya tidak perlu ikut-ikutan untuk menaruh harga seperti ini. Tetapi Penatua Yute langsung berpikir, jika wilayah barat mendapatkan hal tersebut, maka mereka juga akan mendapatkan kekuatan yang begitu besar. Takutnya untuk wilayah tengah, timur, utara yang kini terlihat begitu lemah dapat dihancurkan dengan begitu mudah. Namun Penatua Yute juga tidak mempunyai banyak uang hanya untuk mendapati barang pertama. Karena masih ada 2 barang yang belum dikeluarkan. Takutnya nanti untuk 2 barang tersebut memiliki harga yang begitu mahal. Terlebih barang-barangnya juga sepertinya lebih berharga daripada barang pertama. Hal ini juga membuat sebagian besar dari keluarga yang telah hadir menjadi begitu bingung apakah mereka harus mendapatkan untuk barang pertama dengan seharga 2 miliar ke atas. Sehingga pihak tersebut pun langsung melihat ke arah mereka sembari tersenyum. Penatua Yute begitu kesal karena dirinya seperti dipermainkan. Terlebih untuk barang pertama, dia sangatlah menginginkannya ya. Tetapi sayangnya untuk harganya ini sudahlah tidak masuk akal. Ya mau gimana, pil tersebut kan telah dibentuk oleh Muyun dan juga dia sebagai juru lelang pertama di sini. Jadi ya suka-suka dia bukan untuk menaruh harga sebesar apapun guys. Ya intinya di dalam pelelangan lu punya banyak duit, lu yang berkuasa. Begitu juga sih. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Pertanyaan dari Mimin, apakah ini perlu dilanjutkan atau tidak? Jika iya, tolong di komentar ya. Jika tidak, ya nggak usah komentar guys. Hehe. Tetapi cukuplah komentar karena Mimin juga ingin melihat gimana reaksi kalian. Terima kasih kepada kalian yang telah menyempatkan untuk baca deskripsi dan jangan lupa untuk join community di WhatsApp karena di situ Mimin akan selalu memberikan sebuah informasi terbaru, contohnya seperti giveaway ataupun ya banyak-banyak lah. Tolong klik deskripsi dan join community tersebut guys. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 13日后的正道大比，多谢诸位赏脸前来参。我知道云哥你的阵法也很厉害。都已经安排好了，这次不可能和虚仙气之后会是11个亿2次。每一颗都是耗费颇大。七星门，什么？好，玄公山不愧是。